sebenarnya sebuah pelajaran berharga bukan hanya untuk Farah tapi untuk semuanya. Karena Farah ini adalah seorang agent properti ya. Iya, Agent betul. properti. Nah, si pelaku ini mendapatkan informasi tentang Farah ini dari internet. Jadi dia ngelihat dari internet, agent properti ada fotonya, ya kan? Biasanya menaruh foto, makanya kadang-kadang di sosial media, Facebook kita naruh foto orang kenalan itu juga bahaya kan? Betul. Tapi kalau ini karena sebuah pekerjaan, makanya Farah pada saat itu menghampiri orang tersebut dengan hal ingin jual beli tanah, Iya, dia mau titip propertinya. titip properti. untuk Artinya si pelaku ini sudah mengetahui wajah Anda seperti apa dari profil dijual. Iya, betul. di internet tersebut, Internet, di iya. internet tersebut. Oke. Nah, kenapa pada saat datang Farah sendirian? Sebenarnya saya berdua dengan partner saya. Ah, Kita selalu bekerja tuh selalu berdampingan ya. Ya. Tapi pada saat itu karena pada saat di share location, aku kan minta share location, coba Pak share locationnya. Ternyata deket dari rumah saya, itu cuma kurang lebih 5 menit. Oh, Jadi saya pikir daripada teman saya datang ke rumah saya, ya kan rumahnya dia kan lebih jauh. baik sendirian, lebih cepat. Jadi ya sudahlah, aku Justru- bilang ketemuan di kantor Justru gitu. pada saat tidak dipikir-pikir itu malah kejadiannya. Nah, tapi itu di rumah kejadiannya ya? Iya, Dan itu bukan rumah dia sebenarnya? bukan. Berarti rumah kosong? Rumah ditinggalkan sama dia, jadi itu punya orang lain. Jadi punya orang lain, dititipkan, titip jual juga ke dia. Ke dia, Jadi dia sebelum laku tinggal di situ. tinggal di sana. Oke. Nah, oke, kita masuk ke kronologinya. Jadi pada saat itu kejadiannya di dalam rumah. Pada saat lagi mencatat-catat data, lalu Ya seperti biasa, layaknya kita kan sebagai agent properti ya tanya luas tanahnya gitu kan. Terus berapa ini tingkatnya, kamarnya ada berapa. Terus ya yang dia itu terlihat sekali merencanakan tuh dia bilang begini, Mbak ini belum difoto loh katanya. Oh ya Pak, nanti sekalian aja ambil fotonya katanya. Oh ya oke, nanti saya ambil foto. Jadi setelah saya lagi ngisi-ngisi, ya silakan Pak katanya ambil foto. Ya sudah, ya kan saya diarahkan kan dibuka pintu, foto. Ya itu sampai dia bilang oh ya di atas ada lagi katanya kamar di satu, oh, ya belum difoto juga gitu kan. Terus saya bilang oke saya maaf ya Pak saya ke atas untuk foto. Ya, oh ya silakan dia bilang gitu kan. Nah saya jalan sendiri, beliau belum naik. Nah saya udah foto udah selesai, saya udah mau turun papasan di tangga itu. Jadi di tangga itu papasan. Ya setelah itu dia langsung masuk ke kamar yang di atas. Nah, terus saya udah Pak maaf ya jadi saya mendahului Bapak nih foto-foto. Oh ya nggak apa-apa, tapi dia langsung manggil saya mengalihkan perhatian. Dia bilang Mbak maaf dong Mbak kemari dulu sebentar. Mbak kalau ini dinding yang retak ini gimana caranya ya gitu kan. Ya kita kan sebagai agent properti biasa tahu tentang hal seperti itu. Kita balik lagi, yang mana Pak ditunjukkan di dekat pintu di atas itu ada retak. Terus saya biasa ya saya tak saya bilang wah gampang nih Pak. Nanti tinggal di kompon terus di plester, tukang juga jago saya bilang gitu kan. Lalu? Ya setelah itu dia mukul saya. Anda dipukul? Iya. Pakai stun gun itu ya, Jadi alat listrik gitu. center yang ada stun gun di belakang. Stun gun itu alat untuk setrum listrik ya. Dipukul di bagian mana? Di belakang kepala dia pukul saya. Pas itu kan saya kaget ya dipukul karena kan ini saya kebetulan pakai jilbab ini kan ada pengunciran ya. Jadi mungkin dia berharap saya pingsan. Tapi saya berbalik kaget kan karena saya dipukul. Saya tanya sama dia, "Loh, kenapa saya dipukul?" Saya bilang gitu kan. Ternyata jawaban yang pertanyaan saya yang saya begitu malah dicekik, terus saya dipukul lagi pakai stun gun itu di mata ini 2 kali jedek gitu kan. Nah, terus saya bilang, "Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar." Aku bilang, "Tolong," aku bilang gitu. Terus dia langsung nyetrum aku, kan kaget kan. Setelah itu aku didorong ke tempat tidur. Itu Didorong di tempat tidur? Iya. Oke, Anda di listrik di mana ya? Aku di listrik di sini, terus di bagian badan sini semua, terus di telinga sini, di belakang sini juga ada. Setahu saya stun gun itu bisa membuat orang pingsan. Nah itu kalau stun gun itu Anda ditempel, ditempel dengan stun gun. Kalau pas yang sudah terakhir ya Mas ya, untuk barter saya keluar ya,
itu saya barter dengan tangan saya. Ditempel dengan stun gun. Ditempel sama dia. Lama. Lama. Kalau ditempel dengan stun gun lama, bolong dong? Iya, betul. Betul. Berarti tangan Anda bolong berarti? Iya, itu. Jadi ada seperti daging matang, ya itu dalamnya ada ya infeksi lah setidaknya. Ada infeksi, oke. Anda nggak sempat curiga sama sekali pada saat itu? Oh, enggak, Mas. Berarti kalau Anda tidak curiga, ini orang seperti udah biasa dong melakukan hal ini? Iya, sepertinya sih kalau menurut saya sudah terbiasa ya, sama aja halnya yang saya bilang ya sama teman saya. Biasanya kalau orang mencuri roti, ya kan pertama kali dia mencuri roti, pas mau makan tuh gemeteran, ya kan pasti gemeteran. Nggak mungkin nggak. Tapi kalau sudah 2 kalinya, dia akan dengan tenangnya dia makan, ya kan. Nah ini sepertinya yang terjadi dengan si pelaku tuh ya seperti itu. Ya, ya. Cuma bedanya kalau orang curi roti ditangkap polisi dia bisa bilang lapar ya. Kalau ini dia bilangnya apa ya? Nah ini kalau seandainya Anda tidak Anda pingsan pada saat itu, Anda pingsan, kira-kira apa maunya dia sih? Dia maunya apa? Anda nggak nanya maunya apa ini dia orang ini? Pada saat saya barter dengan tangan saya ini, saya sempat gigit tangannya. Itu saya sempat nanya sama dia. Saya bilang sama dia, kenapa? Saya bilang, kenapa kamu pukul saya? Kenapa kamu mau bunuh saya? Saya bilang gitu kan. Salah saya apa? Saya tuh gak kenal kamu. Saya bilang gitu kan. Terus dia cuma bilang gini sama saya mau uang kamu. Katanya. Terus saya bilang, kalau mau uang saya, dari awal bilang aja. Saya ada di tas saya uang. Kalau kamu mau ambil aja, kenapa harus pukul saya? Terus akhirnya dia bilang, ya udah katanya kita ambil. Ya, saya bilang, oke, kalau mau dia ambil ayo. Saya bilang gitu kan sambil menggigit dia ya. Terus akhirnya dia bilang, lepasin dulu kata dia. Saya bilang, ya udah lepasin dulu listriknya. Saya bilang gitu kan. Terus dia lepas agak begini. Saya baru mengangkat gigi saya seperti ini gitu ya. Terus totonya dia nipu saya. Saya dipukul lagi, terus saya disetrum lagi. Saya balik gigit dia lagi. Sambil saya tanya lagi, kok lo jahat banget? Saya bilang gitu. Saya punya anak 3, saya bilang gitu kan. Kalau saya mati, anak saya sama siapa? Saya bilang gitu kan. Terus dia bilang, iya, sudah cukup katanya. Ayo kita ambil uangnya. Terus saya nggak percaya jadinya kan, karena setelah dia ngomong kayak gitu, makasih Mas. Dia bicara seperti itu ya. Terus saya bilang, oke, saya bilang gitu. Kalau gitu copot dulu, saya bilang gitu. Terus dia copot, saya buka gigitan saya. Ternyata hal yang dia lakukan itu bukan kita jalan bareng ke bawah, tapi dia mukul saya lagi, terus dia nyetrum saya lagi. Ya itu terjadi masih terus. Sampai ada pertolongan dari tetangga? Iya, sampai itu terjadi berulang-ulang kali sampai saya turun, nggak bisa balik merebut itu stun gun dari tangan dia. Saya bisa turun sampai orang datang. Dia lari? Hah? Dia kabur, lari? Enggak Mas. Dianya Santai kok. Saya udah teriak-teriak di pinggir. Yang nolong saya itu jadi pas saya dengar ketok-ketok itu saya terseok-seok dari pinggir sofa mau ke depan itu. Terus ternyata pas saya buka begini pintunya itu dikunci. Saya berpikir, waduh ini pergi dong orang yang mau nolong saya kan. Saya buka jendela tirainya, terus saya ketok-ketok kacanya. Ternyata untungnya orang yang ngetok-ngetok itu masih bisa ngelihat saya. Jadi pas dia mau lihat ke jendela, dia ngelihat muka saya. Saya bilang, tolong pak. Saya bilang. Dia itu dengan santainya jalan menghampiri itu, saya takut dipukul lagi dong. Saya dikecil, pak tolong. Terus dia keluarin kunci dari celananya, dia buka pintunya. Dia mempersilahkan itu orang-orang. Oke. Saya tanya, kalau seandainya Anda pingsan pada saat itu, menurut Farah apa yang dia mau? Bukan uang kan? Bukan. Apa? Itu yang pasti dia mau memperkosa saya dan membunuh saya. Ya, itu. Oke. Masuk akal karena psikologinya kalau orang hanya mau memperkosa, tidak menyetrum dulu dan tidak menyakiti dulu. Biasanya kalau pemerkosaan terjadi dibekap di bawah gitu. Tapi ini kayaknya mau dilukai dulu
Atau bahkan bisa dibunuh dulu sebelum diperkosa. Karena saya ada pembekapan juga itu Mas, di atas tempat tidur itu saya dibekap hidung saya. Iya, Gitu, berarti ada sampai kejadian stroke. seperti itu. Wow, oke. Nah, Kakak kandung dari Mbak Farah, Bapak Fadil sudah menunggu Bapak di ruang tamu juga, sudah diundang Pak. oke, kalau Silakan. gitu kita ke sana sambil kita ngobrol. Iya. Silakan. Oke, Silakan. Iya. Iya. Iya, Bos. Fadli, Thank you, Bos ya. Nah, ini menarik sekali karena saya juga baca beritanya sih dari kemarin sampai viral di mana-mana tentang Iya. ini gitu dan pasti kaget sekali ya tahu hal seperti ini tiba-tiba terjadi. Tapi orangnya sekarang sudah ketangkap ya. Orangnya sudah ketangkap. Saat ini dia sudah di Polsek ya kalau nggak salah. Mungkin ada nanti di Polres ya. Ada kuasa hukum saya nanti bisa bantu bicara. Sekarang ini dia ada di Polres, sudah diamankan. Cuma masalahnya kita ini masih kurang puas. Kemarin itu hukuman yang diterima itu kena cuma pasal berapa? Pak Henry tolong bisa dijawab. 351 ayat 2. Penganiayaan berat ya. Cuma itu aja jadi penganiayaan berat itu hukuman berapa tahun? hukuman berapa tahun Pak Henry? Kalau 351 ayat 2 itu hukumannya maksimal hanya 5 tahun aja. 5 tahun. 5 tahun saja. 5 maksimal tahun. 5 tahun. Jadi terlalu ringan. Jadi ini yang kita bikin kita jadi apa? Kayaknya nggak sewajarnya gitu loh dengan hukuman ini. Padahal kalau kita lihat kan Pak Henry juga melihat ini bahwa lebih banyak kasus mungkin bisa diceritakan apa saja nih mungkin pasal-pasal bisa dikenakan Pak. Jadi sebetulnya Mas Dedi ya, ini location crime-nya tuh dan situation crime-nya itu tidak seperti apa yang cerita si simple itu. Karena kami melakukan investigasi di lapangan, ternyata predikat crime yang kita investigasi, dugaan kuatnya adalah kembali ke 340. Percobaan, pembunuhan, Perencanaan, berencana. kan? Ya, itu ada percobaan ya. Jadi Iya. 340 Jo 53. Jadi apa yang diinginkan dari si pelaku? Kita perhatikan bahwa dari awal namanya aja sudah disembunyikan. Nama Jadi sudah pada saat diganti. berhubungan dengan klien kami, nama itu sudah berbeda. Dia tidak memakai nama yang asli. Itu sudah kelihatan sekali niat buruknya. Dan sudah direncanakan. Nah yang kedua, klien kami sudah datang ke lokasi. Itu dibeli lokasinya pun sudah salah. Jadi tidak diberi lokasi yang sebetulnya di TKP, itu diberikan lokasi tetangganya. Agar motor klien kami itu tersimpan jauh daripada lokasi TKP. Itu sudah terlihat sekali bahwa dia menyembunyikan sesuatu. Ya artinya di sini sudah ada perencanaan terhadap hal Yes, tersebut. iya. Berarti bisa masuk ke dalam perencanaan pembunuhan. Perencanaan ya ada perencanaannya. Oke, tapi saya dengar katanya yang lapor malah dia duluan. Ya itulah namanya maling teriak maling kan. Ya, ya, Kejadian ya, ini untuk menutup kesalahannya, pada saat ketahuan dibuka pintunya dia maling teriak maling. Yang dikatakan yang dianiaya adalah dia. Salah sebetulnya. Bukan dia yang dianiaya tapi klien kami yang dianiaya. Bukan hanya penganiayaan aja, pembunuhan. Jadi diperkosa dulu, setelah diperkosa baru dibunuh. Itu yang jadi masalahnya. Dan lokasinya pun juga itu kan ada berhubungan dengan si tersangkanya itu. Jadi kalau hanya diperkosa saja, terus ditinggalkan pasti ketahuan. Jadi setelah diperkosa pasti dibunuh. Nah cara pembunuhan bagaimana? Ini yang kita sekarang baru analis. Nah kalau menurut analis kami, dugaan kami jelas sekali ada dugaan memutilasi. Kenapa? Ditemukan senjata tajam. Nah senjata tajam ini nanti biar besok Bapak Kapolres yang akan preskon menerangkan lebih detailnya. Oke, baik. Intinya harusnya lebih jelas lagi dan lebih tinggi lagi tuntutannya, tidak seperti apa yang sudah dikatakan seperti tadi ya. Betul. 340 Mas. Jadi yang lebih pas lagi adalah 340 ya, Jo 53. Ancamannya adalah hukuman mati maksimal. Oke. Tapi kalau itu nantinya tidak bisa dibuktikan, karena kita harus buktikan dulu pada saat Mbak Farah ini belum hadir, apakah sudah direncanakan pembunuhan atau belum. Dan Tapi kalau kalau tidak bisa misalnya tidak direncanakan, kembalinya ke 338, Jo 53. Jadi niat untuk membunuh muncul pada saat pemerkosaan itu gagal, muncullah niat dia untuk membunuh. Oke, baik. Nah itu di 338. Baik, berarti Ya, tuntutan ancamannya akan 15 terus tahun. berjalan ya. Ya. Tuntutan akan terus berjalan. Ya tergantung nanti penyidik Tergantung sejauh penyelidikan. mana dia buka. Oke, baik. Terima kasih. Nah, Fadli, ini yang pertama kali ngabarin kamu siapa? Justru nyokap gue. Dan ini yang gue paling takutin karena nyokap gue ngomongnya cuma
sepenggal-sepenggal dia bilang, Di, ini adiknya digebukin orang. Terus telepon, setelah itu nyokap matiin teleponnya. Terus gue coba telepon nggak bisa. Adek gue kan ada Fadlan, ada Roma gitu. Maksud gue, ini siapa yang digebukin? Itu nggak mungkin Fadlan juga digebukin, nggak mungkin Roma digebukin. Apa masa Farah nggak mungkin juga perempuan gitu kan? Ada 3. Terus gue langsung buru-buru langsung coba cari kita pakai TKP. Gue nggak pakai pikir panjang. Gue ada saat itu ada motor. Gue cari motor yang paling cepat gue bisa lari. Gue jalan ke TKP. Udah nggak ada. Gue tanya nyokap siapa gitu kan? Ternyata gue telepon Fadlan, Farah. Wah, astagfirullahaladzim, kok Farah gitu loh. Gue coba telepon Farah, handphonenya nggak aktif. Gue di TKP itu udah mulai sepi. Gue telepon satu lagi handphonenya. Ternyata dia dari rumah sakit. Ini gue jadi ingat almarhum bokap gue yang minta jagain kakak-kakaknya kan. Tentang adik gue ini satu yang paling kecil. Jadi pas gue sampai rumah sakit itu, gue sedih banget bos. Karena ngelihat, gue nggak ngenalin adik gue kayak gitu bentuknya gitu loh. Gue dari kecil sama dia, gue nggak pernah ngeliat adik gue kayak gitu bentuknya. Yang mukanya sampai besar sebelah kiri itu, terus mata kanan kirinya itu, kiri nggak bisa dibuka. Itu buat gue udah sesuatu yang bikin gue tuh lemes gitu loh. Apa yang harus gue lakuin gitu loh. Kayaknya, kok gini gitu, kok ada orang yang kayak gini, apa sih maksudnya gitu loh. Sampai gue berpikir, ini apa gue langsung gue cari orangnya atau bagaimana, tapi sampai akhirnya gue pikir lagi, gue gak mungkin ninggalin adek gue sama Fadlan, kita urusin dulu Farah, kita CT scan, kita ronsen, takutnya ada apa-apa kan, karena adek gue cerita udah yang terus-terusan kayak orang ketakutan kan, lapor sama kakaknya kan. Gue disetrum Kak, wah gue udah shock, panik berat, gue harus gimana gitu ya kan, gue gak tahu harus apa ini. Sampai hari setelah semuanya beres, kakak gue yang cewek datang, gue buru-buru langsung lapor ke polisi, mau buat pengantar untuk visum. Sampai akhirnya ya nggak tahu apa kepikir di gue gitu, tiba-tiba aduh gue harus cari tahu nih mana orangnya gitu loh. Mana orang setelah dapat orangnya ini gue langsung buru-buru informasiin ke sosial media. Jangan sampai orang ini lolos, terus jangan sampai ada orang-orang yang bermotif sama melakukan hal ini kepada orang lain. Mungkin selain adik gue ya, karena kalau gue lihat di sini selain agen perumahan, mungkin potensi juga dengan asuransi gitu kan. Yang ketemu ya kan. Orang di sebuah tempat tertutup. Nah ini yang gue takuti gitu, karena dia ini coba single fighter gitu loh. Gue coba bantu, tapi dia tetap mau kerja sendiri. Ya gue ngeliat kayak gini, gue takut menimbulkan dia trauma karena anaknya cewek 2. Fadli ketemu orangnya nggak? Gue gak dikasih ketemu sampai dengan detik ini, gue gak bisa ketemu orang. Kenapa? Gue gak ngerti alasannya sih. Waktu gue datang di awal itu, gue mau ketemu orangnya. Nggak, jangan nanti lu nggak bisa ngontrol emosi. Ya tapi gue mau ngeliat aja, nggak dikasih. Oke, gue tahan kan. Sampai akhirnya udahlah, mungkin ada baiknya juga kalau gue ketemu orangnya, takutnya gue malah berbuat yang enggak kan, melanggar hukum, malah gue nanti jadi masalah juga. Karena negara kita negara hukum gitu. Kalau misalnya mau ikutin nafsu, pasti yang dia ada di pikirannya udah macem-macem gitu loh. Ya intinya sih, gue masih belum terima sampai saat ini sebenarnya dengan perlakuan ke adik gue. Tapi ya coba kita serahin ke hukum aja deh gitu. Dengan seberat-beratnya kalau bisa ya Pak Henry ya, hukumannya ya. Iya betul. Dan tadi kan lu bilang pada saat pertama kalinya berarti parah keadaannya. Parah banget bro. Parah banget maksudnya. Ini dipukul apa? Sampai gue mikir karena kan dia kan belum cerita detail. Karena kan dia kan pas gue datang itu udah kayak yang menggebu-gebu menceritakan sesuatu yang kayaknya buat menghilangkan rasa takutnya gitu loh. Ya. Gue gini Kak, gue gitu Kak, gue dipukul, gue disetrum. Gue gak ngerti apa maksudnya gitu kan, dipukul disetrum pakai apa gitu loh. Gue dipukul, gue disetrum, berkali-kali. Gue liat mukanya aja, gue udah gak berani memandang ngelihat natap ini mukanya gitu loh. Kayaknya, aduh, gue gak terima deh, gue buru-buru pengen keluar dari situ sebenarnya. Cuma ya, udah deh, gue pikirin tenang dulu, karena pas banget ada yang nganterin warga 3 orang. Dan gue benar-benar ngucapin terima kasih banyak, salah satunya adalah Pak Rian ya, Pak Rian, ada ibu dokter, tetangga yang orang-orang daerah situ, sama satu lagi Pak RT. Gue bilang makasih banyak, kalau nggak ada mereka gue nggak tahu jadinya apa adik gue. Mungkin gue nggak bisa ketemu adik gue lagi hari ini ya, itu yang gue takutin sih masalah saat itu. Baik, Farah, mungkin terakhir buat Sarah, setelah itu saya menanya Fadli satu pertanyaan. Farah, ada pesan untuk wanita-wanita di luar sana yang mungkin bisa mengalami situasi seperti ini? Untuk wanita-wanita seperti saya, single fighter, single mother, ya setidaknya ini adalah pelajaran yang teramat sangat berarti. Jangan pernah lengah bahwa dekat itu tidak akan menjadi bahaya.
apalagi saya sebagai agent properti yang sering ketemu dengan orang-orang baru, ya, jadi membuat saya lebih apa ya, lebih. Sebenarnya saya saat ini masih takut, Mas. Ya mungkin bisa ditambahin, mungkin ini pelajarannya adalah Iya. jangan pernah menganggap karena ini rumahnya deket. Iya. Ya. Oke lah, nggak apa-apa lah. Udah 2 hari ditunda, saya datang aja deh. Ya. Tanpa harus ada yang mendampingi. Ini permasalahan di awal. Jadi buat yang lain belajar ya, sedekat apapun tempatnya, mau meeting, mau ketemu siapa, tetap Waspada dampingi. ya, tetap waspada. Dampingi. Kalau Anda Waspada. ketemu pelakunya, Anda mau ngomong apa? Saya mau ngomong, wah lo kok kayak banci sih, gitu loh. Ya, ini nggak sepatutnya laki-laki melakukan seperti ini kepada perempuan gitu. Bahkan nggak dikenal. Bahkan nggak dikenal. Nggak ada masalah lagi ya? Nggak ada masalah. Ini maksudnya apa gitu? Iya, iya, oke. Baik, saya mudah-mudahan masalahnya cepat selesai ya. Amin, Mudah-mudahan amin. masalahnya Thank you, cepat thank you, selesai. thank you Dan yang banget. Thank you pasti banget. hukuman seberat-beratnya, karena menurut saya juga ini sudah terencana gitu ya. Betul, Dari semua betul udah banget. terencana, bukan kejadian. Nggak ada kata hilaf kalau di sini Maya. Betul, betul Nggak ada banget, kata hilaf, betul kenal aja tidak hilafnya dari mana Betul, gitu kan betul ya. banget. Mudah-mudahan hukumannya bisa ya seberat-beratnya, karena ini sudah terencana menurut saya. Tapi ini mungkin saya tutupnya dengan kata-kata gini. Ini ada sebenarnya ada ilmunya. Ilmunya tuh disebut dengan Murphy Laws. Jadi Murphy Laws itu mengatakan bahwa if something bad can happen, one day it will happen. Jadi kalau ada sebuah kemungkinan hal terburuk bisa terjadi, satu saat pasti terjadi. Dalam pengertian, kalau misalnya Anda pergi ketemu dengan seseorang di tempat tertutup, bisa kejadian sesuatu, satu saat pasti kejadian. Pasti kejadian. Entah kapan. Jadi intinya adalah tetap waspada buat mereka, buat wanita apalagi di sosial media dan sebagainya, bertemu dengan orang yang tidak dikenal walaupun dalam rangka pekerjaan. Walaupun dalam rangka pekerjaan, mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran, dan Farah di sini mudah-mudahan bisa memberikan pelajaran buat wanita-wanita di luar sana. Tetap tegar dan kita lihat kasusnya nanti sampai di mana. Baik, terima kasih. Thank you. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.